Ketika berpergian jauh, kita dapat menggunakan kendaraan bermotor, seperti sepeda motor atau mobil. Untuk menggerakkan kendaraan bermotor agar berpindah dari posisi semula, dibutuhkan suatu energi berupa energi gerak yang dihasilkan oleh perubahan energi kimia dari bahan bakar. Proses penggunaan energi untuk menghasilkan perpindahan atau konvensi energi yang terjadi pada kendaraan bermotor merupakan suatu usaha atau kerja. Apakah yang dimaksud dengan energi? Apa saja bentuk energi? Mari kita simak pembahasan berikut ini. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Oleh karena itu, suatu benda dikatakan mempunyai energi jika benda tersebut mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha. Satuan untuk menunjukkan energi dalam satuan internasional atau SI adalah Joule. Dalam fisika, terdapat beberapa satuan lainnya yang dapat dikonversi ke dalam satuan Joule. Di antaranya, kalori atau Kal, dan kilowatt hour atau kWh. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, hubungan satuan energi Joule dengan kalori. Hubungan satuan energi dari Joule ke kalori dituliskan seperti berikut. 1 Joule sama dengan 0,24 kalori. Sebaliknya, hubungan satuan energi dari kalori ke Joule dituliskan seperti berikut. 1 kalori sama dengan 4,2 Joule. Satuan kalori digunakan untuk energi termal atau energi panas. Angka 1 kalori adalah satuan jumlah energi yang diperlukan untuk menaikkan temperatur 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Makanan yang kita makan mengandung energi kimia yang tersimpan. Saat ikatan antara atom-atom dalam makanan putus, reaksi kimia akan terjadi dan senyawa baru tercipta. Contohnya, reaksi kimia pada molekul gula seperti pada gambar berikut. Energi yang dihasilkan dari reaksi tersebut membuat tubuh kita tetap hangat dan membantu kita dalam bergerak serta memungkinkan kita untuk tumbuh. Makanan yang berbeda menyimpan jumlah energi yang berbeda. Energi panas yang disediakan oleh makanan diukur dalam satuan kilokalori atau disingkat kcal. 1 kilokalori sama dengan 1000 kalori. Satuan kilokalori digunakan untuk makanan, karena satuan kalori terlalu kecil untuk digunakan dalam mengukur energi pada makanan yang dikonsumsi. Kedua, hubungan satuan energi Joule dengan kilowatt hour. Hubungan satuan energi antara Joule dan kilowatt hour atau kWh dituliskan seperti berikut. 1 Joule sama dengan 2,78 dikali 10 pangkat negatif 7 kWh. Satuan kWh sering digunakan untuk perhitungan energi listrik yang dapat digunakan di rumah-rumah, kantor, atau pabrik. Satuan kWh merupakan satuan jumlah energi listrik yang digunakan dan merupakan acuan untuk pemasok energi, seperti perusahaan listrik negara atau PLN dalam menghitung tagihan listrik pelanggan. 1 kWh sama besarnya dengan 1000 Wh atau watt hour. Contohnya, jumlah energi yang diperlukan untuk menyalakan bohlam lampu dengan daya 100 watt selama 10 jam adalah 1000 watt hour, dan dapat dikonversi menjadi 1 kWh. Jumlah energi yang digunakan pendingin ruangan atau AC dengan daya 1000 watt selama 10 jam adalah 10.000 watt hour,
dan dapat dikonversi menjadi 10 kWh. Berdasarkan hal tersebut, kita bisa melihat bahwa makin banyak kita menggunakan peralatan listrik, makin tinggi jumlah energi yang kita konsumsi. Energi mempunyai bentuk yang beragam bergantung pada sumbernya. Setidaknya terdapat 7 macam bentuk energi, yaitu energi termal, energi cahaya, energi bunyi, energi listrik, energi kimia, energi nuklir, dan energi mekanik. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, energi termal. Energi termal atau energi panas adalah energi yang memiliki kaitan dengan gerak acak atom atau molekul. Atom akan bertumbukan secara acak dan menaikkan temperatur atau suhu. Temperatur atau suhu adalah ukuran tingkat atau derajat panas benda. Ketika suatu zat memanas, kenaikan suhu membuat partikel-partikel atom tersebut bergerak lebih cepat dan saling bertabrakan. Makin panas suatu zat, makin banyak dan cepat gerak partikelnya sehingga makin tinggi energi termalnya. Contohnya, teh panas memiliki energi termal dari partikel yang bergetar. Saat kita menuangkan susu dingin ke dalam teh panas, sebagian energi tersebut ditransfer dari teh ke partikel di dalam susu, sehingga teh yang semula panas menjadi dingin karena kehilangan sebagian energi termalnya ke susu. Kedua, energi cahaya. Energi cahaya adalah radiasi elektromagnetik yang berpindah dalam bentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 hingga 750 nanometer. Besar kecepatan cahaya mencapai 300.000 km per second atau 3 dikali 10 pangkat 8 meter per second. Contoh peran energi cahaya dalam kehidupan di bumi adalah cahaya matahari yang dibutuhkan tumbuhan berklorofil untuk proses fotosintesis. Cahaya matahari berfungsi sebagai sumber energi untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi glukosa dan oksigen. Ketiga, energi bunyi. Energi bunyi adalah sebuah gelombang mekanik longitudinal yang menyebar melalui udara, air, dan media material lainnya. Contoh energi bunyi adalah energi yang dihasilkan dari senar gitar yang dipetik atau trompet yang ditiup. Keempat, energi listrik. Energi listrik adalah energi yang bersumber dari muatan listrik yang menimbulkan sebuah medan arus listrik statis untuk menimbulkan arus listrik dalam satuan watt. Energi listrik disebabkan oleh perpindahan muatan listrik yang disebut elektron. Makin cepat muatan bergerak, makin banyak energi listrik yang dibawanya. Contoh energi listrik adalah energi yang dihasilkan oleh baterai, sehingga dapat menyalakan lampu senter. Kelima, energi kimia. Energi kimia adalah energi yang dihasilkan senyawa kimia karena interaksi elektron antar atom atau antar molekul. Contoh energi kimia adalah energi dalam makanan, energi dalam bahan bakar, seperti minyak tanah, bensin, solar, dan gas, serta energi dalam batu baterai dan aki. Misalnya, aki. Aki menyimpan energi listrik dalam bentuk energi kimia. Tiap proses pemakaian, aki mengeluarkan arus sehingga terjadi reaksi kimia di dalam aki.
Begitu juga ketika proses pengisian. Di dalam aki terjadi reaksi kimia. Siklus pemakaian dan pengisian pada aki terjadi berulang kali secara terus-menerus. Keenam, energi nuklir. Energi nuklir adalah energi yang dihasilkan dari reaksi antar partikel di dalam inti atom, seperti reaksi fusi nuklir dan reaksi fisi nuklir. Atom merupakan partikel yang menyusun setiap objek di alam semesta. Atom terdiri atas neutron, proton, dan elektron. Inti atom adalah pusat atom yang terdiri atas proton dan neutron. Energi nuklir dapat dihasilkan dari dua reaksi, yaitu reaksi fusi nuklir dan reaksi fisi nuklir. Reaksi fusi nuklir atau disebut reaksi termonuklir adalah reaksi penggabungan dua atau beberapa inti ringan menjadi sebuah inti yang lebih berat dan energi. Contoh reaksi fusi adalah reaksi yang terjadi pada matahari. Energi yang dimiliki matahari berasal dari penggabungan dari inti-inti atom hidrogen menjadi inti atom helium. Reaksi fisi nuklir adalah reaksi pembelahan sebuah inti berat menjadi dua inti yang lebih ringan. Pembelahan tersebut dilakukan dengan cara inti berat ditumbuk oleh sebuah partikel, yaitu neutron. Contoh reaksi fisi nuklir adalah reaksi pada pembangkit listrik tenaga nuklir. Reaksi fisi terjadi saat neutron menumbuk uranium negatif 235 dan pada saat itu atom uranium akan terbagi menjadi dua buah, yaitu atom Kr dan atom Ba. Saat terjadi reaksi fisi, juga dihasilkan energi panas yang sangat besar. Ketujuh, energi mekanik. Energi mekanik atau energi gerak adalah hasil penjumlahan energi kinetik dan energi potensial pada suatu benda yang digunakan untuk melakukan pekerjaan atau usaha. Suatu benda dikatakan memiliki energi mekanik jika benda tersebut dapat menghasilkan gaya yang bisa melakukan kerja. Contoh penerapan energi mekanik dapat kita lihat saat kita menggunakan palu untuk menancapkan paku ke dalam sebatang balok kayu. Mula-mula, palu diangkat ke atas, lalu dipukulkan ke palu atau ke bawah sehingga paku tersebut menembus balok kayu. Benda yang diam menyimpan energi potensial. Begitu pula dengan sebuah palu. Terlebih ketika palu diangkat lebih tinggi sehingga akan menghasilkan energi potensial yang lebih besar. Pada contoh tersebut, palu tidak memiliki energi kinetik karena palu hanya memiliki energi potensial. Supaya paku menancap ke dalam balok kayu, palu harus diangkat untuk meningkatkan energi potensial karena posisinya yang menjadi lebih tinggi. Selanjutnya, palu dipukulkan ke paku. Sesaat sebelum palu menyentuh paku, energi potensial palu yang dimiliki sebelumnya berkurang dan berkonversi menjadi energi kinetik. Energi kinetik inilah yang mendorong paku sehingga tertancap ke dalam balok. Pembahasan lebih lanjut mengenai energi mekanik akan dibahas pada pembelajaran selanjutnya. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Oleh karena itu, suatu benda dikatakan mempunyai energi jika benda tersebut mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha. Dalam satuan internasional atau SI, satuan untuk menunjukkan energi adalah joule yang dilambangkan dengan J. Dalam fisika, terdapat beberapa satuan lainnya yang dapat dikonversikan ke dalam satuan joule.
antara lain kalori dan kilowatt hour atau kWh. Beberapa macam bentuk energi adalah sebagai berikut. Energi termal. Energi termal adalah energi yang memiliki kaitan dengan gerak acak atom atau molekul. Atom akan bertumbukan secara acak dan akan menaikkan temperatur atau suhu. Temperatur atau suhu adalah ukuran tingkat atau derajat panas benda. Energi cahaya. Energi cahaya adalah radiasi elektromagnetik yang berpindah dalam bentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 hingga 750 nanometer. Energi bunyi. Energi bunyi adalah sebuah gelombang mekanik longitudinal yang menyebar melalui udara, air, dan media material lainnya. Energi listrik. Energi listrik adalah energi yang bersumber dari muatan listrik yang menimbulkan sebuah medan arus listrik statis untuk menimbulkan arus listrik dalam satuan watt. Energi kimia. Energi kimia adalah energi yang dihasilkan senyawa kimia karena interaksi elektron antar atom atau antar molekul. Energi nuklir. Energi nuklir adalah energi yang dihasilkan dari reaksi antar partikel di dalam inti atom, seperti reaksi fusi nuklir dan reaksi fisi nuklir. Energi mekanik. Energi mekanik adalah hasil penjumlahan energi kinetik dan energi potensial.